Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Cupin Topan. Nah, terkadang kita sebagai manusia itu kadang-kadang terjebak dengan persoalan penampilan atau menilai seseorang dari segi luar. Dan salah satu contoh yang pernah saya alami. Nah, ingin tahu kisahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas di Solusi Podcast. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabadu followers Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang sedang menyaksikan podcast Solusi ini, dan alhamdulillah tentunya kita selalu hadir dalam program yaitu Solusi Podcast, tentunya mengundang orang-orang yang ketika punya masalah dan kemudian ketika dia dalam keadaan terpuruk dan akhirnya dia bisa bangkit, apa sih kira-kira solusinya sehingga dia ataupun mereka orang bisa sukses sekarang yang dialaminya. Oleh karena itu di podcast Solusi ini insya Allah kita akan kupas, dan tentunya bersama bintang tamu kita yang luar biasa hanya di Solusi Podcast, mudah dan berkah. Muhammad, Maulai Muhammad, qultu bahi al-bandar. Allah alaik. Tentunya seperti biasa kita bersama Ustadz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz Hafiz, ya. Abang saya, Masya Allah guru saya, luar biasa. Iya. Ini Ustadz Saiful ini sekolahnya banyak sekolahan yang sefrekuensi kita ini kan. Satu frekuensi. Tadi di awal sebelum syuting saja udah tilawah bareng ya. Luar biasa. Nah, itu baru latihan aja. Baru latihan. Latihan aja segitu ya. Intro lah. Dono kasih intro dong ya. Itu intro. Ya, dan terima kasih Ustadz Saiful, dan nanti pastinya dalam setiap pembahasan nanti Ustadz Saiful akan menyampaikan ayat-ayat korelasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan alhamdulillah kali ini bersama subhanallah ya, beliau followernya udah ratusan ribu, bro. Alhamdulillah, barakallah fiik. Selebgram banget, dan tentunya beliau sudah luar biasa lah ya, aktivitasnya yang selalu berdekatan dengan orang-orang soleh. Amin. Dan beliau adalah Bang Cuping Topan Gimbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bro? Alhamdulillah sehat, baik. Masya Allah. Ini rambut dari tahun berapa masih? Rambut ini ucapin selamat dulu kelahiran. Oh iya, selamat. Selamat. My Bro baru saja beliau melahirkan. Bukan melahirkan. Istri yang melahirkan beliau. Melahirkan putrinya, seorang putri. Semoga selalu sehat, bayi sempurna, dan juga ibunya kembali pulih, dan semoga menjadi anak yang soleha. Amin. Dan biar cepat selesai masa puasanya. Puasa. Oh iya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Iya, maksudnya puasa. Alhamdulillah. Bisa aja nyambungin. Bang, saya manggilnya apa? Mabro, Abang. Cuping aja. Hah? Bang Cuping. Ya. Bang Cuping. Ya. Ini saya pertama kali lihat Bang Cuping tuh di sinetron bareng-bareng ya, kita bersama sempat ya. Ini fashionnya udah begini. Iya, udah. Nih, ciri khasnya udah seperti ini. Itu gimana tuh bisa menentukan fashion maunya kayak begini gimana?
Saya awalnya itu memang dari dunia model dulu kan rambutnya kribo masih zaman. Model? Ya, sempat model dulu. Ini baru angkat nih model. Kayak nggak yakin banget Bang Ustaz. Enggak, saya nggak yakin. Model apa dulu? Model apa dulu? Model aneka satwa. Dia pantas lah bergaulnya sekarang sama model sama Abang Tengku Wisnu yang Makanya. sama Artis Astri Hijrah Express ya. Masya Allah, Ari Untung. Ari Untung. Orang-orang keren-keren yang luar biasa dan dia Saya berintis jadi model, dari model itu kemudian dulu saya sempat di Makassar juga 2004 sampai 2006. Awal mulanya dari 2006 itu karena dari model langsung saya diundang langsung ke Jakarta. Jadi ikut Oke. seleksi. Oh iya iya. Jadi ikut seleksi, walaupun saya gak keterima, akhirnya saya coba untuk cari informasi, diterimalah sama salah satu film dulu, judulnya Terowongan Casablanca. Di situ saya berperan sebagai Terowongan Casablanca. Jadi nggak kepake terowongan doang, cuma dilewatin doang. Di situ lah, iya. awal mulanya di situ. Akhirnya saya bilang, wah ini, akhirnya saya berdoa sama Allah kalau memang di sini tempat saya untuk mencari rezeki, maka permudahkanlah. Dari zaman kribo, kemudian 2008 di 9 niatnya mau pingin di dreadlock dulu, gimbal. Oke, ya. Hanya teman bilang nggak perlu di gimbal karena kalau rambut kribo itu dia nanti jadi dengan sendirinya. Dan benar. Dari 2006 saya ini panjangin rambut sampai sekarang. Jadi mulai proses gimbal 2009 2010. Ya, jadi 2008 kayak 2009. iya tapi udah berapa kali potong nih ya Udah sering. Jadi setiap 6 bulan sekali, kadang Potong, setahun ya? sekali, kadang 3 bulan potong. Kan permasalahannya pangkas rambut mana Nah, yang nerima? itu dia. Beberapa kali saya masuk ke tempat salon, mereka tolak semua. Karena nggak mapan guntingnya. Aja dia pakai gunting rumput. Karena juga ada kejadian satu waktu saya masuk ke salon, jadi saya serius sudah saya datang masuk, Mas, Mbak, saya mau krim bat. Pada bingung semua. Artinya mereka nggak ada satupun yang mau. Jadi saling tolak-tolak. Udah, kamu aja. Jadi setiap salon hampir di Jakarta saya masuk meminta krim bat, nggak ada yang berani. Akhirnya kerimbat sendiri aja di salon. Dia bersihin sendiri. Berarti karir itu berawal di tahun berapa tuh? Itu 2006. 2006, Akhir ya. Kemudian masuk di dunia iklan 2007. Oke. Terus merintis lagi di FTV. Ya, Nah, terakhir tuh di film. di film. Iya. Baik. Tapi filmnya lebih banyak genrenya action komedi. Jadi peran biasanya kan yang saya sering lihat itu sempat preman-preman gitu ya. Peran-peran penjahit lah. Penjahit beda, itu Taylor. Taylor penjahat. Bapak ini salah ucap loh, Taylor itu penjahit. Penjahat, ya. Kalau penjahat, baru memang itu Iya. peran-peran yang antagonis lah. seperti Ya, itu betul. ya. Jadi ada beberapa film yang saya coba ikut juga, termasuk di film The Raid ya, film The Raid The Raid? Redemption. Oh, ya. tapi The Raid kan sekarang Ya, sudah tahun 2012. Iya, Nah, sudah habis kesinian itu, ya. Kemudian ada Potong Bebek Angsa, terakhir tuh di Wiro Sableng yang 2018 itu. Oke. Action juga. Action terus. Iya. Baik. Nah, berarti proses karir yang lumayan lama juga ya, menapaki dunia perfilman ya, dan juga sinetron. Dan mulai kapan nih, Bang Cuping, bisa dikatakan hijrah? Nah, hijrah soalnya itu panjang nih ceritanya. Betul. Kalau hijrah itu kan memang dari daerah ke daerah ya. Karena saya dari Ternate, asli dari Tidore, Maluku Utara, kemudian sempat kuliah di Makassar 2002 sampai 2006. Itu 2004 itu saya gagal kuliah. Jurusan? Saya dulu dari basicnya akuntansi, waktu saya kuliah saya ambil pendidikan bahasa Arab. Jadi nggak nyambung. Oke. Semestinya saya harus ambil di ekonomi perbankan Islam di Fakultas Syariah, cuma karena biasalah ikut-ikutan, saya pikir ya udahlah, saya udah yakin keterima di syariah, ternyata di tarbiyah. Jadi semester 1 aman, masih ada dasar-dasar dikit, 2, 3 masih aman. Nah, 3, 4 ini udah mulai kewalahan. Hanya saya bilang dalam diri, wah ini saya nggak bisa lanjutin nih. Nah, saya minta ke ketua jurusan untuk mengizinkan saya untuk pindah ke Fakultas Syariah, tapi kata ketua jurusan bilang, kamu nggak usah di sini aja, nanti saya yang bantu kamu. Saya bilang sama Pak dosennya, Pak, saya nggak memang yang bisa mengukur kemampuan saya, diri saya hanya saya sendiri, jadi saya nggak bisa melanjutkan. Jadi ketua jurusannya mengabaikan, akhirnya sudah saya terbengkalai itu. Jadi saya urus disposisi pindah dari Fakultas Tarbiyah ke Syariah, semua ditolak. Akhirnya berjalannya waktu bingung, udah sampai 6 bulan itu udah masuk kuliah,
saya pergi ke kampus juga tapi bingung mau masuk ke kampus mana gitu. Jadi nongkrong aja saya di kampus. Galau. Pokoknya ketika ada ini kampus, saya kan sering jalan kaki tuh. Kalau misalkan kadang-kadang nggak dikirim uang, saya ke kampus jalan kaki. Jauh jaraknya. Ya sekitar mungkin 3-4 kilo lah, nggak terlalu jauh-jauh banget sih. 3-4 Kalau di kilo nggak Makassar jauh tuh ya? dekat sih, kalau 3 kilo tuh dekat. Kalau di Jakarta 3 kilo kita udah muter-muter semua ya. Iya, 3 kilo lumayan lah ya. Iya. Akhirnya udah di situ saya coba cari aktivitas. Jenuh juga ya kalau cuma di kampus begini. Saya pingin, artinya kalau walaupun saya udah gagal di studi, tapi pingin bagaimana supaya saya bisa mendapatkan suatu keberhasilan itu di dunia, di bidang yang lain gitu. Kayaknya saya coba ikut beberapa kursus bahasa di Benteng Rotterdam. Jadi ada beberapa kelas bahasa itu kita dikasih gratis. Nah, ada bahasa Jerman, saya coba ambil bahasa Jerman. Wah, baru belajar 1 hari aja bingung. Wah, Makin salah tuh ya. Terus ikut lagi di kelas Prancis. Waduh, aduh lebih ribet lagi. Nggak pakai nunggu setengah Iya. tahun, tepat 6 semester ya itu. Semester. Baru daftar aja lihat bacanya udah keder. Nih bacaannya apa Saya nih? masuk lagi ke bahasa Jepang 1 minggu. Tulisannya udah bingung. Enggak. Ini enggak cocok nih. Akhirnya dapat tawaran, udah ada 2 nih bahasa nih, mau Italia apa Spanyol. Saya pikir-pikir, kalau bahasa Italia sama Spanyol kan berarti agak mirip sama Indonesia kan. Terus saya lihat sejarahnya, oh saya lebih ambil ke Spanyol. Kenapa? Karena dulu pernah Spanyol Peradaban. Iya, Iya. peradaban Spanyol kan pernah datang di daerah kita juga, di daerah Maluku, terutama di wilayah Tidore itu sendiri. Udah belajar bahasa Spanyol 3 bulan, gak lama guru saya meninggal, yang mengajarkan itu meninggal. Gara-gara Bang Cuping masuk atau Mungkin saya nggak tahu, bukan. oh, ya, emang takdir ya? Emang udah takdirnya, udah tua Takdir, juga udah sih, tua. udah tua. Dan disitulah saya coba lagi, waduh, kayaknya Putus tuh 3 bulan tuh udah selesai ya. Spanyol. udah selesai. Pindah lagi. Akhirnya kenalin sama salah satu pramugari, dia tawarin, nih ada kelas acting, coba ikut aja. Jadi saya belajar teater situ. Belajar teater sekitar berapa bulan, latihan dulu mendalami. Habis itu kita perform live di TVRI. Nah, mulai dari situlah. Situ. Di TVRI itu perform apa? Teatrikal. Teatrikal. Jadi, ya. Jadi kita live secara langsung di TVRI Makassar. Dan kadarullah waktu itu saya sempat dikasih mimpi, bukan mimpi ya, tapi saya dikasih mimpi. Saya dikasih mimpi tuh, jadi saya ikutin salah satu ajang pemilihan model. Waktu itu. Terus saya bilang ini kayaknya ada isyarat nih. Ya, ini nggak ikut model tuh dalam rangkaian frustasi dengan pendidikan atau memang ada niat model atau gimana? Iseng aja. Iseng aja emang kan. Karena di pendidikan nih kayaknya pendidikan nggak ada yang pas nih. Iya, nggak ada yang pas, iseng aja Akhirnya gitu. pelarian ke model gitu. Pelarian ke model, dan itu pun disuruh sama teman juga, coba aja kan kamu punya ciri khas sendiri. Iya juga ya, nggak ada salahnya. Akhirnya saya kadang-kadang juga minder gitu, karena ekspektasi saya model kan tinggi, keren, cantik, bersih-bersih semua, sementara saya kucil. Kalau di Makassar kan udah hitam, ini masih mendingan, ini masih terang. udah dirawat. Udah perawatan. Udah ada yang ngerawat. Parah banget. Nah di situ awalnya saya mimpi, jadi saya tuh diperlihatkan tuh waktu itu pas kita lagi fashion show, saya lihat tuh di panggung itu rame banget, rame. Akhirnya 2 hari setelah saya mimpi, sehari saya lupa tuh, saya baca di koran informasi. Jadi ajang pemilihan Aneka Yes. Oh iya, pada masa itu. Aneka Yes Tahun pada berapa masa tuh itu? berarti? Tahun 2006. Oh. Nah, pas saya baca persyaratannya, usia maksimal 21, sementara saya 23 tahun. Waduh, Kelewat ya. kelewat. Muter balik dong. Iya, akhirnya saya cari akal juga kan, harus bisa ikut nih. Akhirnya saya panggil teman, saya lihat dia kelahiran 84, saya 82. Saya ngakalin tuh. Tukar. Tapi untuk mereka minta yang fotokopinya aja, nggak minta yang asli. Saya udah bikin, saya daftar. Jadi jam 12 itu daftar, jam 3 itu udah gladi racing. Pengumuman. Udah pengumuman. Enggak, kita gladi. Itu dulu Ya, ya. closing ini Siap, udah tutup. Nah, besok seleksi itu ada sekitar 300 lebih. Dan waktu itu Niji lagi naik-naik daun juga sama Niji. Niji kan mereka waktu itu lagi naik-naik daun. Biarlah Nah, aku bahkan saya rela. dipikir manajernya Niji. Oh iya, tampilan si musisi. Musisi kelihatan. gitu. Pas itu saya pakai waktu itu nomor keberuntungan, kata orang sih nomor 13. Nah, bintang. Malah nggak kepake. Malah nggak 13 kepake malah sekarang tuh. dulu. Hotel Iya. 13 dilewatin. 13 biasanya itu tuh. Lantai 13, bangsal 13. Jadi ada Indra Bekti waktu itu jadi bintang tamu ya, sama si Nadia Vega sama si Giring Niji. Jadi pas diseleksi, termasuk ada sahabat saya juga, kawan saya Andi Arsil. Oh iya. Saya tuh waktu itu udah bisa
ngebaca dia mesti udah, wah ini anak nih bagus nih, dia punya potensi ada. tukang bakat bubur ya. ya. Iya, tukang haji naik bubur, bukan. Tukang haji naik tukang bubur ngikut Iya, berangkat bagus itu. haji Nah, itu. sampai bandara. Itulah. Udah. Ya, tukang bubur naik haji ya. Akhirnya diseleksi tuh dari sekian 360 peserta diseleksi 10 besar. Saya masuk di situ. Masuk. Oh, alhamdulillah. Ya udahlah saya bilang ya Allah, kalau 10 besar udah aman lah, artinya saya nggak perlu cari ketenaran segala macam. Pas gak lama dari 10 besar lagi disaring 4. Disaring langsung dibikin ini dulu apa sih namanya? Drama dulu sama Indra Bekti. Kita panggil juara favorit dengan nomor 3. Saya pikir mungkin 31, 3 13 berapa ya. lah. Memang nggak sadar dengan urutan Dramatis nomor itu ya. 13 ya. Dilamain terus tuh 13. Wah, saya lihat nih mana yang pakai nomor 13 nih. Pas lihat saya, wah itu udah. Hanya saya maju tuh. Dipersilakan maju ke panggung. Nah, pas ketika saya maju di panggung, persis yang saya lihat dalam mimpi. Ustaz. Sama ya. Oh. Sama persis. Disitulah saya menangis. Wah, saya sujud syukur, nangis. Saya bilang, ya Allah, ini persis, sama persis dalam mimpi itu. Ada indra bektinya di mimpi. Oh, nggak ada. Berarti nggak persis. Enggak, yang pas di Perjalanannya. panggung aja, perjalanan panggungnya. Ya. Berarti posisi apa yang dimimpikan dengan posisi yang realita yang Betul. terjadi, subhanallah ya, itu seakan-akan isyarat seperti itu. Isyarat. Gimana tuh Ustaz menurut Ustaz? Ya kembali ke tadi Bang Caping sudah banyak Cuping. Bang Cuping, afwan guru saya Bang Cuping, semuanya orang tidak mengira siapa beliau. Ya sampai kampus aja mau minta jurusan menolaknya. Ya sampai juga ada orang nggak percaya. Bahkan saya lihat viral beliau jadi imam itulah menjadi orang-orang terbuka. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak pernah melihat ya penampilan kita, ya gaya-gaya kita. Walakinna yanzuru, akan tetapi Allah melihat qulubikum wa amalikum, hati dan amalnya. Ternyata Bang Cuping memperlakukan hal itu. Masuk ke barbershop, semua orang saling tunjuk. Kamu aja. Tapi sekarang begitu sudah jadi, belum dicukur udah ditawarin. Nah, kalau perlu ke barbershop saya. Cukur nikmat. Itu cukur rumput. Ya, artinya apa tadi? Ketika tadi Bang Cuping dengan kesederhanaannya, ya dengan potensi sekarang yang dimilikinya, ya apalagi tadi potensi bakatnya dikadarkan dengan kadar agama yang luar biasa. Kan itulah ya dengan sendirinya rezeki mengikutin. Semua orang mengenal ya. Mungkin dari tampilan kalau yang belum lihat di YouTube-nya sih pasti akan mengira ya, atau bahkan belum pernah berjamaahnya pasti wah dahsyat ini suaranya, dahsyat ini hafalannya. Makanya kita sebagai manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Status kita sama di hadapan Allah, tapi ketakwaan tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, mau kita kaya tidak bisa beli dengan harta. Mau kita punya rumah mewah tidak bisa beli dengan rumah yang begitu berharga. Dengan jabatan kekuasaan tidak bisa dibeli, tetapi dengan tadi ya komitmen mukhlishina lahudin, status penghambaannya di hadapan Allah, itu yang bisa membeli ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan selama ini juga mungkin banyak di antara teman-teman yang mereka nggak tahu, karena basically kan memang saya kan memang dari kecil udah suka azan. Tuh kan Azan. itu. Iya. Baik. Ini kita tahan dulu, ya. Kita tahan dulu ya. Nah, lalu bagaimana itu bisa berubah seperti ini? Dan kita lihat adalah viralnya Bang Cuping menjadi imam ya. Oke, nanti saya akan rangkai ceritanya Iya. biar jadi Betul. satu ya. Nah, bagaimana tuh? Nah, setelah juara favorit itu kan bingung juga tuh. Karena aktivitas di Makassar, hanya saya jenuh, saya bilang ya Allah, pingin banget hijrah ke Jakarta gitu. Artinya pingin Progres. Iya, biar lebih progres lagi. Kalau di Makassar itu kan hanya sebatas untuk wilayah lokalnya aja, untuk lebih entertaining lagi nggak begitu. Hanya saya tanya dalam diri, kalau saya terjun di dunia entertainment perfilman, kan orang tahu secara umum itu kan, ini udah bukan rahasia umum bahwa kalau entertainment ini kan terlepas dari kehidupan dunia malam, kreativitas dan sebagainya. Wah, Udah X bahasanya mah ya. saya bertanya dalam diri, kalau saya masuk di situ gimana ya dengan penampilan saya seperti ini ya. Hanya saya memberikan sebuah pandangan, bertanya dalam diri, tapi saya ingin mencari jawaban juga dalam diri sendiri gitu. Hanya saya menemukan jawaban, saya bilang nggak apa-apa, saya tetap fokus di dunia entertainment dengan penampilan saya seperti ini.
walaupun pakaiannya misalkan celana robek-robek, tapi yang paling tidak bagaimana supaya orang itu belum mengenal saya seutuhnya gitu. Artinya ya alhamdulillah saya orangnya lurus-lurus aja. Tadi katanya keriting, sekarang lurus. Bukan lurus rambutnya, bukan. Iya, Artinya lurus proses perjalanannya proses itu. perjalanan. Saya sampai detik ini mungkin kalau orang yang baru pertama kali kenal ya, itu pasti ekspektasinya macam-macam. Iya, penilaian udah beda-beda aja ya. Dia pikir saya mungkin debt collector, apalagi lihat mukanya dari timur-timur gitu kan. Orang Indonesia bagian timur dipikir seperti itu, di preman dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah prinsip saya tuh satu, tetap berpegang teguh pada prinsip agama gitu. Apapun yang orang tua biasalah kalau di kampung kan Petua, kita harus nasihat. dengerin petua-petua. Betul. Boleh kamu mau tinggal di mana aja, mau hidup di mana aja, tapi Agama. kamu jangan sekali-sekali tinggalkan agama gitu. Jangan sekali-sekali tinggalkan Allah dan jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Nah itulah yang alhamdulillah sampai saat ini saya selalu jalanin istiqomah itu. Bahkan ya namanya mohon maaf ya, ada pernah suatu kisah ini kejadian real itu. Saya tinggal di salah satu di daerah Jakarta itu, bertetangga sama teman, sama-sama satu profesi juga di dunia entertainment. Nah waktu pertama kali dia kenalan, dia lihat saya itu langsung Rasulullah wah ini jangan-jangan bandar juga nih. Udah X aja ya. Iya, ada penampilan begini kan. Nah, pas dia lagi kumpul sama teman-teman, dia tanya, dia tawarin. Topan, ada barang nggak? Saya bilang, barang apa? Saya memang nggak paham dengan dunia. Nggak ngerti ya. Nggak ngerti lah. Barang apa? Udahlah, nggak usah pura-pura tahu. Apa? Nyimeng. Saya nggak ngerti dengan istilah-istilah gitulah, nyimeng. Tapi ada sempat sih teman-teman juga yang kasih tahu. Apa itu nyimeng? Walah lu gak usah pura-pura tahu lah, masa lu nggak pernah coba? Serius gua nggak tahu nyimeng itu apa. Terus dia bilang ganja. Oh lo kalau bilang ganja bilang dong. Lu kenapa nggak bilang jangan? Gua nggak ngerti nyimeng, gua taunya ganja. Tapi kalau lo mau linting ganja, kalau lo mau, gua ada banyak banget stok gue nih. Lu linting rambut gue. Iya. Ayah gue bilang gitu, saya juga pura-pura acting. Saya bilang bro sorry, gue udah tinggalin dengan hal-hal seperti itu. Artinya Tinggalin berarti pernah. enggak, acting buat gue Nggak sih, supaya enak. menyinggung dia, perasaan Supaya dia, berhenti biar ya. enak aja gitu. Oke. Akhirnya dia bilang saya begini, malu lah bro, malu dong sama penampilan lu, gimbal, tapi nggak pernah coba kayak gitu. Dalam hati gue, daripada lu ganteng, rumah lu tinggal dekat masjid, tapi ketika aja lu nggak pernah sholat. Saya mau jawab gitu, cuma kan takutnya nanti membuat dia bingung tersinggung. ya. Jadi ya udahlah, biarin lah. Iya. Tapi alhamdulillah, kadarullah, biarin. Saya nggak pernah langsung bilang, bro, ini dosa, ini nggak ada justice saya tentang dia, nggak ada kepikiran saya tentang niat jahat ke dia, enggak. Biarin aja, saya sambil berdoa, biarin. Dan alhamdulillah sekarang ini beliau udah furuj, punya mata api, mulai keluar. Gak apa-apa, itu semua proses gitu. Betul. Dan alhamdulillah kita nggak perlu harus meninggalkan mereka, kita tapi Betul, kita mendekati dia, memberikan mungkin pemahaman yang kita punya tentang agama, ya kita kasih solusi buat dia. Iya luar biasa. Ustaz. Nah, jadi Ini berlimpah keteladanan luar biasa. Artinya dengan konotasi bahasa tadi ya tanpa harus istilahnya menjas, menghakimi. Kan sifatnya persuasif tadi. Bro, gue udah berhenti. Sebetulnya Bang Cuping tidak, tapi dia mengindikasikan bahwa saya bisa gitu meninggalkan hal itu. Artinya setiap manusia bisa meninggalkan itu. Itu maka konotasi tadi, verbal kalimatnya, persuasifnya, maka dakwah beliau mungkin secara fisikly memang mungkin kelihatannya begitu, tapi dakwahnya ternyata lunak, halus, lembut. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah, berlimpah keteladanan beliau. Dan kejadian itu sebelum video saya viral kemana-mana. Iya, ya. Oke. Jadi Viralan mana dengan imam Masjid Amal yang tadi?
Padahal itu lebih luar biasa kejadiannya yang Iya. tadi itu ya, Masya Allah. Coba nggak terekspos. Tapi kebaikannya selalu di akhirat jadi Amin, pemulihan amin, insya Allah. amin. Iya. 2000 sekitar 2014 lah. Ya itu dan apa ya, kalau saya perhatikan ya seiring perjalanan waktu ya, akhirnya muncullah seorang Cuping yang saat ini orang banyak mengenal Ngefans. dengan suaranya yang merdu, tapi dengan penampilan yang begini adanya seperti itu. Nah, berarti siapa itu yang memvideokan? Kemudian apa namanya? Apakah itu di mana terjadinya itu gitu? Silakan. Nah, saya tuh dulu hampir setiap 2-3 tahun sekali itu niatnya memang pengen potong rambut. Memang udah rencana itu. Jadi setiap ketika saya ingin potong rambut itu tuh malah saya dikasih rezeki sama Allah. Ada aja ya. Ada aja. Belum sempat potong dikasih rezeki. Iya, baru mau potong ditawarin kasih iklan. Habis itu juga niatnya mau potong ditawarin main film tuh, film Dread itu udah dari 2015 juga mau potong lagi ditawarin kasih kerjaan. Dan qadarullah ketika 2017 itu waktu itu saya tergabung di sebuah ajang apa namanya sosial itu dan event internasional ASEAN Para Games. Saya masuk di panitia di situ. Dan qadarullah kita sidang perdana itu pleno pertama itu di hari Jumat. Dan itu kita rapat di Hotel Bidakara. Udah rapat, selesai rapat, mau masuk waktu maghrib. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang mereka itu alhamdulillah udah mulai tinggalkan ya aktivitas mereka yang tidak baik, artinya yang dulu Udah kelam lah ya ya. dulu belajar sholatnya aja masih susah, masih bingung. Iya, iya. Jadi nah karena kita di kantor, mereka udah tahu saya di kantor, jadi saya sering jadi imam, diminta sama mereka jadi imam. Nah, qadarullah waktu kejadian itu kita lagi nongkrong duduk sambil minum kopi karena kan musola itu tempatnya terbatas. Kecil juga ya. Agak sebesar inilah mungkin ya, agak besar dikit lagi. Jadi satu saf itu mungkin sekitar 8 orang kali. Udah bergantian. Nah, dan ketika itu saya melihat ada salah satu tokoh, beliau memang public figure juga ya. Sekaligus gubernur dan juga kiai, alumni dari Madinah beliau. Nah, saya sebagai seorang putra daerah di Tidore yang memang sudah cukup lama di Jakarta itu ingin menyapa. Nah, saya cuma hanya ingin berkenalan dan menyapa ke beliau. Nah, Betul. ketika memang karena breok penampilan saya memang breoknya lebat, jadi dipikir memang udah kayak bukan orang dari daerah di daerah yang lain. Saya berdiri menyapa, sudah saya salaman sama beliau. Saya bilang, Pak Haji, kenalin saya ini, misalkan saya Cupin, saya dari Tidore, dari Ternate, tinggal di Jakarta. Nah, ketika waktu saya salaman sama beliau itu langsung ya kayak gimana ya, kayak dicuek gitulah. Enggak itu. Saya mau samperin yang kedua kali lagi. Saya datang samperin kedua kali. Niatnya saya sebenarnya baik, ingin menyapa gitu, maksudnya memperkenalkan diri ke beliau kan, karena beliau tokoh juga. Akhirnya dihalangi sama 2 orang ajudan pribadi dari polisi. Saya balik lagi duduk ke tempat duduk sama teman-teman, kita lanjut ngopi. Saya pikir dalam hati, ya Allah, apa yang salah dalam diri saya ini? Saya sambil bertanya dalam diri ini, apa yang salah dalam diri saya? Apakah Pak Haji ini, Pak Gubernur ini Ngelihat penampilan ya apa? dipikir saya ini mungkin daerah lain, atau jangan-jangan dipikir saya ini debt kolektor atau preman yang datang ke situ meminta uang, minta sumbangan. Ya udahlah, sambil ingin mencari tahu itu jawaban itu, udah saya lepasin aja, udah mungkin Pak Haji nggak tahu, dipikir saya orang dari daerah lain kan. Qadarullah masuk. Nah, beliau itu lagi sholat jamak berdua sama salah satu asisten pribadi beliau. Datang, udah komat, saya tanya tuh, ada salah satu jamaah di situ. Saya bilang, Ustadz, afwan, mau tanya ini mereka lagi sholat apa nih? Nggak tahu. Udah, ayo kita nunggu. Ternyata udah sholat terakhir. Komat, saya nggak mau imam. Saya itu selalu persilahkan jamaah-jamaah yang lain imam, Ustadz. Imam, ayo siapa imam? Ayo. Udah, antum aja. Nah, pas mau imam, kan saya pakai celana jeans warna hitam sama kemeja. Kemeja ini pendek kan. Nah, mungkin Pak Haji lihat tuh, Pak Gubernur itu. Gondrong mana ekspektasinya dia. Siap. Bisa dia jadi imam. Nah, pas komat
karena saya pikir hari Jumat ada hari baik. Alhamdulillah saya baca di surah pertama itu saya baca surah Al-Jumu'ah. Al-Kahf. Ya. Habis itu yang kedua baca surah Al-Jumu'ah. Siap. Dan baca. Karena sebelumnya tuh saya kan setiap mau tidur selalu dengerin YouTube imam-imam besar di Timur Tengah sana ada. Misalkan ada Syekh Syariul Rashid, ada Hani Al-Fai, ada Sudais, ada Abdurrahman Al-Ausi, macam-macam, ada juga Ahmad Al-Nufais. Nah, akhirnya saya bilang dalam diri, kenapa saya nggak bikin aja ciri khas sendiri ya dengan versi Indonesia Timur misalkan dengan gaya irama saya gitu. Disitulah spontan. Jadi saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah selesai. Oh, tadi Pak Hajinya mau keluar. Nggak jadi. Nggak jadi. Balik. Sambil duduk di pojok. Sambil dengerin tuh. Nah, mungkin dia mungkin karena langsung udah terpesona kan. Terus saya baca di surah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Langsung dibilang sama ajudan pribadi itu yang tadinya halangin saya sebelumnya, kamu rekam. Nah kita sebenarnya sholat aja, direkam sama dia. Nah saya pikir sama jamaah yang lain pikir hanya sebatas rekaman biasa. Ya udahlah, paling mungkin untuk dokumen kasih dia doang ya. Kasih buat Pak Gubernur dan juga jajarannya di sana. Nah ternyata salah satu ajudan pribadi itu beliau inisiatif upload live lewat Facebook. Nah, dia secara langsung tuh sementara kita lagi sholat itu, mungkin pas di rakaat yang kedua jadi dibaca surah Al-Jumu'ah itu kan. Sudah setelah dia live, udah kita sholat ya selesai sholat ya udah biasa aja, udah nggak ada kepikiran mau ini, nggak ada itu. Udah doa selesai, udah saya mau kumpul lagi sama teman-teman. Nah pas waktu saya mau keluar, ada asisten pribadinya satu lagi udah nunggu di pintu keluar. Nah mungkin dia pernah lihat, karena ada 3 orang tuh, jadi pernah lihat, terus dia sampaikan ke Pak Gubernur, bilang Pak Gubernur, dia itu yang baru kemarin main di Antv tuh, yang jadi penjahat tuh, jadi Antv, oh gitu, itu asli putra daerah dari Maluku Utara gitu. Hanya mungkin Gubernur merasa bersalah atau gimana, nggak ngerti, hanya bilang sama asisten pribadi, udah kalau begitu kamu tunggu dia, nanti suruh dia ke atas, saya ke atas ke lantai 10 di tempatnya beliau menginap. Dalam hati saya bilang, lah tadi bukannya tadi saya salaman dicuekin, udah mau ini, kenapa harus saya disuruh ke kamar gitu. Nah saya pikir di kamar itu beliau mau ajak ngobrol mungkin, karena saya pinginnya ngobrol aja, mau cerita-cerita, entah itu apa yang bisa saya bantu atau ekspos untuk daerah gitu kan. Mari saya siap bantu gitu promosi daerah kita melalui jalurnya Pak Gubernur segala macam. Nah ketika saya masuk ke ruangan, nah beliau lagi di kamar, masuklah, diminta sama ajudan pribadi, tunggu aja di situ. Saya tunggu mungkin sekitar 15 menit, agak cukup lama. Nah beliau keluar. Gak lama ada salah satu tamunya beliau yang seusia beliau, ajak makan. Nah, makan di meja makan. Karena piringnya 2, jadi saya nggak makan, saya persilahkan tamunya gitu. Saya bilang Pak Haji makan aja nanti sama itu teman bapak, sama Pak Haji saya udah makan. Padahal sebenarnya pengen makan juga tuh, lapar juga sebenarnya. Kebayang deh, ya Allah. Saya persilahkan orang aja lah, ada buah ini segala macam. Gak lama Pak Haji panggil, Pak Gubernur bilang, panggil ajudannya, ini kamu panggil si Gondrong ke ruang sebelah dulu. Jadi ini ruangannya Pak Gubernur, saya di sebelahnya itu. Udah, saya ke sebelah, terus ketemu sama mereka, saya cerita, saya bilang saya asli dari sini, dari daerah sini. Saya di Jakarta itu udah hampir 10 tahun. Saya di dunia iklan, di dunia film, sempat main di sinetron ini bla 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 bla. Nah udah, cuma hanya sebatas itu aja. Dan gak lama lagi dipanggil lagi ya sama Pak Haji, Pak Gubernur itu. Panggil si anaknya tadi masuk. Nah saya pikir masuk ke yang kedua kali ini mau ajak ngobrol.
wah udah senang dong. Wah, dipanggil lagi sama Pak Haji. Ternyata pas masuk beliau udah siapin uang cash. Udah menyiapkan uang cash. Nah, saya bilang sama Pak Haji. Terus beliau bilang sama saya, ini kamu punya ongkos taksi, saya nggak bisa lama-lama karena saya ada tamu lagi. Nah, saya bilang, mohon maaf Pak Haji, gak usah Pak Haji, saya nggak butuh uang, nggak perlu uang, saya pingin ngobrol-ngobrol aja. Udah nggak apa-apa, kamu ambil aja. Sampai saya tolak tuh 2 kali. Pas ketiga kali, Baru mikir. mikir juga nih. Mikir. Nggak diambil saya. Diambil saya. Diambil. Kagak diambil juga, lagi lapar juga. Lagi gak ada uang juga. Aduh, Masa gimana basi, caranya? Ya udahnya yang ketiga kali saya bilang, ini rezeki nopok. Iya. Udah bismillah, ambil aja. Di situ ada running tag butuh permanen ya. Ya udah siapin semua, udah saya ambil, saya pulang. Enggak lama ketemu sama Ustadz itu, papasan di lift yang mau ketemu Pak Haji, Pak Gubernur. Udah sampai pulang rumah, saya traktir tuh teman-teman. Saya traktir kopi. Hari ini dapat rezeki noplok nih. Itu dia. Alhamdulillah. Nah, besoknya itu saya dikabarin sama salah satu kawan di daerah. Karena mungkin dari hasil video itu diposting sama Udah dia dengan udah narasi nyebar yang ya. bagus, ya, dengan narasi seorang Diedit lah ya. Iya, diedit. Seorang gubernur Maluku Utara terkesima dengan penampilan Cuping Topan asal putra daerah dari Tidore bla 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 bla. Ya. Dikabarin, di video viral tuh di YouTube, Viral. di Facebook. Saya bilang, video yang mana? Itu yang kamu jadi imam. Orang kita sholat cuma biasa aja, nggak ada kok. Iya serius. Yang benar. Hanya ditelepon sama teman. Coba buka di Facebook. Saya buka. Iya juga ya. Pertama 500.000. Wah udahlah. Ya paling biasa lah. Gak lama kemudian 1.500.000. Langsung saya gemetar. Ya Allah, saya bilang ini dosa apa nih? Saya justru bertanya dalam diri saya bilang ini dosa apa ini ya Allah? Kalau memang saya ada dosa, tolong kasih tahu di mana dosa saya gitu. Jadi nganggap musibah tuh. Iya, bagi saya musibah. Mungkin Bagi karena musibah karena duit yang tadi kali ya. Nah, bisa jadi. Kan tadi nggak mau diambil jadi diambil. Nah, itu kan di luar itu. Gitu saya bilang, ini apakah ini musibah atau jangan-jangan Ini ujian, ada sesuatu yang tersirat di balik ini gitu. Akhirnya saya sambil cari jawaban, sambil pingin cari jawaban. Setelah video saya viral itu beberapa hari saya dapat informasi, ternyata Pak Gubernur itu minta maaf sama saya karena dia mengira saya ini karena kejadian itu 2 hari pas sehari sebelumnya itu Viral. ada salah satu mahasiswa yang penampilan gondrong juga sama datang ke situ bawa map kosong, bawa inilah minta sumbangan. Jadi kesannya Pak Gubernur itu sama saya seperti beliau Gitu. Padahal Jadi, salah dia, harusnya dia salah. sholat ngimamin dulu baru Dites ya. dia baru. pikir saya seperti itu. Ya dia minta maaf segala macam, minta maaf udah. Dan video itu mulai viral. Saya baru menemukan jawaban itu. Oh ternyata selama ini bagi saya beliau seorang tokoh agama aja masih menilai manusia itu seseorang dari penampilan. Bagaimana yang lain gitu. Nah, Tapi syukurlah mulai Bang viral. Cuping selalu bersabar ya. Ya alhamdulillah. Sabar Baik, dengan baik. menunjukkan potensinya ya. Insya Allah. Baik, berarti sekarang sudah berubah. Alhamdulillah luar biasa Bang Cuping yang saat ini Belum berubah. Belum. Penampilan Penampilan masih tetap begini? Masih. maksudnya berubah secara finansial. Iya. Berubah secara kehidupan. Betul sekali. Itu mempengaruhi banget ya dari hasil video itu dan sangat berpengaruh sekali. Dan alhamdulillah sekarang Bang Cuping juga sudah punya aktivitas boleh dibilang banyak sekali, sampai terakhir adalah aktivitas main futsal berbagi. Iya. Ya itu Betul, saya sering lihat Fun itu Care postingannya. Futsal, football. Baik, Iya. saya juga boleh lah. Saya jago Oh, juga boleh, loh main. Ayo, Insya Allah. kapan? Siap, Nanti siap. kita tanggal 26 ini ada Fun Care Futsal untuk menyambut datangnya bulan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Insya Allah ada beberapa public figure yang mereka sering main. Ada si Zikri Daulay, ada Alvin Oke. Arifin. Ya, ntar saya datang Insya Allah nggak diajak ada main sama Antum lagi. juga. Saya- Antum menjadi tiang gawangnya. Ya, saya gelandang kanan. Jadi setiap ada gelandangan sebelah kanan saya kasih, saya bagi. Gitu. Yang penting waktunya Antum ya. Baik. Insya Allah nanti saya akan hubungi. Bisa lah saya. Kita mainnya nanti di Bintaro di 26 Maret ya. 26 Maret jam 10, jam 7, jam 6. Jadi sebelum maghrib atau sudah maghrib sampai jam 10 malam. Iya, di mana? Di Bin? Serpong, Daerah Bintaro. Bintaro. Iya. Berarti nama anaknya siapa tuh? Binti Taro. Kan bapaknya Taro, Bintaro, berarti kan nama anaknya.
Ya, Bang Juping. Ya. Alhamdulillah ya, dan terima kasih sekali lagi karena sekali. memang sangat panjang sekali cerita ini Betul. dan kita tidak bisa kupas di Nah. podcast untuk setengah Langsung. jam yang seperti Iya. ini. Tapi- Tapi ada lagi yang mungkin Saya yang ingin menyampaikan satu hal aja. Artinya gini, mungkin selama ini saya berkarir orang cuma hanya sebatas tahu di kalangan orang-orang tertentu aja yang tahu Ya. bahwa saya pernah main di film ini. Tapi semua dari hasil video yang pernah viral itu ternyata ada hikmah semuanya. apa tuh? Artinya hikmah saya bisa menyebarkan kebaikan meskipun dengan penampilan seperti ini, yaitu melalui Al-Quran. Dan mulai dari situ saya perdalam lagi, diminta sama guru-guru untuk kalau lebih bagus lagi untuk memperhalus bacaan. Nah, awal mulanya setelah video saya viral itu, saya lebih giat lagi untuk belajar namanya ilmu tahsin. Tahsin tilawah. Nah, sampai sekarang masih terus belajar. Alhamdulillah. Bahkan di kalangan anak-anak muda sekarang ini ya kita sering siarkan itu Al-Quran. Membumikan Al-Quran. Baik, alhamdulillah di penghujung ini boleh dengar Bang Cuping ini azannya juga luar biasa. Masya Ya, Allah. pengen dengar azan. Oke, mau request ajan apa? Ya azan maghrib, azan isya sama aja bunyi. Ajan Maksudnya nada. Madinah apa Kira Mekah? Mau azan mana? Iya. Baik, ini Muammar, azan Muammar. azan Muammar. Tapi setelah azan nanti ada saat menyaut ayat. Siap. Azan dulu. Azan dulu. Oke, udah beduk belum? Kita percepat maghribnya. Ini ada beberapa versi, ada ciri khas dari saya dan ada beberapa irama yang coba saya niru. Ya. Ya, salah satu yang sering kita dengar itu yang dipakai oleh Syekh Isyari Al-Rashid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ini pernah diputar di Net TV. Net TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Allah. Hayya 'ala shalah.
Itu aja yang paling penting. Dahsyat suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Bang Cuping ini luar biasa. Salut. Tentunya ini menjadi inspirasi juga buat anak muda dan juga buat para remaja. Boleh berpenampilan seperti apa yang kita lihat dan pertunjukan untuk hari ini, gitu ya, dengan Bang Cuping. Tapi kita harus semangat juga untuk belajar ngaji, belajar membaguskan pembacaan ayat suci Al-Quran kita agar selalu senantiasa bahwasannya inilah yang kita tampilkan, yang dilihat oleh Allah bukan sekedar penampilannya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, mudah-mudahan Bang Cuping menjadi inspirasi buat teman-teman followers Nabi Muhammad semua yang sedang menyaksikan, dan selalu sehat buat Bang Cuping dan keluarga, dan tentunya semoga bayinya jadi kelak menjadi anak yang soleh. Amin. Dan menyusul putra atau putri keduanya, Insyaallah. dan terus sampai 15-20. Banyak bener. Saya pun terima kasih. Mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, dan Podcast Solusi selalu mengundang orang-orang yang selalu senantiasa semangat dalam merubah hidupnya dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Tentunya mereka orang yang terus mencari solusi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Solusi Podcast akan selalu hadir memberikan edukasi, informasi, dan juga inspirasi buat kita semuanya cuma di Podcast Solusi Mudah dan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. مولاي محمد قلت باهي المنظر قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قالوا يا اسمه قلت أحمد المختار